Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang Technological Content Knowledge atau lebih disingkat dengan TCK. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat Bapak Ibu semuanya? Oke, alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu silahkan scan barcode berikut ini untuk mengisi kehadirannya. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Bapak Ibu agar bisa memahami tentang penggunaan teknologi digital dalam bidang studi atau materi pembelajaran. Konteksnya adalah bagaimana kesesuaian materi dengan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sudah pernah kan menyediakan atau mengakses materi dalam bentuk video pendek, dalam bentuk animasi misalnya, atau dalam bentuk bagan atau peta konsep yang mempersingkat dalam penjelasan materi. Sudah pernah ya? Oke, pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam TCK ini. Nah, Bapak Ibu kan sudah mempelajari sebelumnya materi tentang content knowledge dan technological knowledge ya di materi yang sebelumnya. Nah, ini terkait juga dengan materi kita pada kali ini, technological content knowledge. Nah, jika sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui tentang bagaimana content knowledge atau komposisi konten itu, apa saja Bapak Ibu tentang content knowledge itu materinya? Jadi materi itu ada yang bersifat apa? Fakta, ada konsep, ada ide ya, sampai ke pembuktian. Nah, bagaimana materi-materi ini kita kemas atau kita sajikan sesuai dengan teknologi digital yang cocok di learning management system atau di media pembelajaran yang akan Bapak Ibu kemas nantinya. Dalam technological content knowledge ini ada 3 ya indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang kesesuaian aplikasi dengan materi ajar. Nah, kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya, dalam menyiapkan materi itu, kita Bapak Ibu harus memilih aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan materi ajar yang akan Bapak Ibu rancang nanti. Misalnya Bapak Ibu nanti akan membuat sebuah kuis. Nah, dalam memilih aplikasinya, Bapak Ibu harus memilih aplikasi-aplikasi yang memang efektif dan efisien sesuai dengan materi kuis ini. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu tidak menggunakan LMS, misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Google Form untuk membuat kuis. Kalau Bapak Ibu menggunakan LMS dan dalam membuat kuis, Bapak Ibu bisa memilih fitur kuis di LMS. Nah, contohnya di beberapa LMS sudah ada sudah ada fitur dalam membuat kuis. Nah, gitu. Jadi kalau terpisah, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form, Quizizz, Kahoot, dan sebagainya. Jadi kita akan memilih aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan materi ajar. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, yang harus kita perhatikan dalam technological content knowledge ini adalah kesesuaian teknis dengan materi ajar. Jadi di dalam menyajikan materi tersebut
di dalam konten dalam bentuk digital atau dalam bentuk LMS harus sesuai ya bagaimana langkah-langkah dalam mengakses materi tersebut. Nah, dalam hal teknis misalnya, Bapak Ibu harus mendeskripsikan bagaimana siswa itu dalam mengakses kuis tadi. Atau bagaimana nanti siswa itu di dalam mengakses video interaktif. Jadi teknis-teknisnya itu harus sesuai. Contohnya saja. Nah, di dalam Bapak Ibu menghadirkan sebuah kuis atau materi di LMS, lalu diikuti dalam sebuah kuis, lalu Bapak Ibu akan mendeskripsikan. Misalnya silakan saudara pelajari materi video berikut ini atau tonton video berikut ini atau download file berikut ini. Setelah dipahami, kerjakan kuis dengan menjawab atau mengklik tombol mulai kerjakan. Nah, jadi ada kesesuaian ya bagaimana sebuah materi itu atau sebuah materi ajar itu diakses secara teknisnya. Gitu ya, harus sesuai. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah kesesuaian teknologi digital dengan materi ajar. Nah, ini sifatnya lebih umum ya. Jadi bagaimana teknologi digital yang ada itu sesuai dengan materi ajar. Nah, salah satu contoh yang kita gunakan adalah ketika Bapak Ibu akan menyajikan sebuah materi yang sifatnya lebih detail, misalnya untuk mengeksplorasi sebuah materi, bisa saja nanti teknologinya Bapak Ibu gunakan secara asinkronos. Asinkronos misalnya menyajikan sebuah video yang akan ditonton oleh siswa. Nah, jadi teknologinya kita menggunakan sinkronos. Nah, ketika Bapak Ibu materinya itu bersifat konfirmasi, mengkonfirmasi dari materi yang sudah ditonton atau dipelajari oleh siswa. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologinya bersifat sinkronos, menggunakan video conference, misalnya aplikasi menggunakan Zoom, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi menggunakan video conference lainnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada 3 indikator yang harus kita perhatikan di dalam menyusun materi pembelajaran tadi ya, berdasarkan content knowledge lalu terintegrasi dengan technological content knowledge. Jadi content knowledge ini ada irisan teknologinya di sana. Jadi apa saja itu Bapak Ibu? Silakan. Apa yang indikator tadi itu? Yang pertama apa? Ya, kesesuaian aplikasi. Yang kedua, tentang kesesuaian teknis. Betul. Yang ketiga adalah kesesuaian teknologi. Ya, jadi ada aplikasinya, teknis, dan teknologi yang kita gunakan. Oke, itu ya Bapak Ibu 3 indikator yang harus kita perhatikan dalam mengintegrasikan technological content knowledge. Ada teknologi dan konten di sana. Oke Bapak Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada kali ini? Oke, betul ya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dalam penyampaian konten pembelajaran. Baik Bapak Ibu, setelah ini nanti silakan diakses LMS-nya lagi, silakan diikuti tugas tentang technological content knowledge di akun masing-masing. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita kali ini tentang technological content knowledge atau TCK. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi singkat kita tentang technological content knowledge. Selanjutnya, jika masih ada materi yang masih belum Bapak Ibu pahami,
boleh langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.